sesungguhnya bahwa saudara dan saya orang-orang yang dipanggil Tuhan menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, itu sesungguhnya bukan oleh karena keinginan saudara dan saya, tetapi itu semua karena Allah yang memanggil kamu, Allah yang memanggil saudara, bukan saudara yang memilih, bukan saudara yang memanggil, tetapi Allah yang telah memanggil saudara untuk persekutuannya dengan anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi gereja itu adalah panggilan umat Tuhan. Orang Kristen itu orang yang dipanggil, dipilih, ditentukan Tuhan sendiri menjadi milik kepunyaan. Sebab banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tidak semua orang bisa datang ke hadapan hadirat Tuhan bila seseorang itu tidak dipanggil, tidak dipilih untuk menjadikan, yang dijadikan, dikuduskan di dalam Kristus Yesus, dipanggil menjadi orang-orang kudus. Saudara adalah orang-orang yang dikuduskan bukan oleh karena kekudusan saudara, bukan oleh kesucian saudara, bukan oleh kebaikan saudara, tetapi Tuhan yang menguduskan. Saudara dikuduskan di dalam Kristus Yesus itu dipanggil menjadi orang-orang yang kudus, menjadi orang-orang kudus. Manusia penuh dengan dosa. Tidak mungkin kita bisa datang kepadanya. Kalau hubungan kita terpisah karena kita dosa manusia, kita penuh dengan dosa, Allah Maha Suci. Ada jurang pemisah. Kalau bukan Tuhan yang memanggil, yang memilih saudara, tidak ada satupun orang yang bisa datang ke hadapan hadirat Tuhan yang menjadi umat Tuhan atau menjadi umat Kristen, menjadi orang pilihan Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan sendiri. Kita dipanggil, kata Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, oleh berkat kasih karunia daripada Tuhan, orang-orang itu dipanggil Tuhan, dikuduskan, semuanya karena dipanggil Tuhan, dipanggil Allah sendiri untuk dipersekutukan dengan anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjadi umat yang kudus, yang dikuduskan. Berarti orang yang dipilih, ditentukan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Diambil dari dunia ini, ditempatkan di dalam dunia ini untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang dunia ini, supaya mereka tahu bahwa orang yang dipanggil
yang dipilih, ditentukan Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tidak semua orang. Orang namanya umat pilihan. Namanya umat pilihan. Itu keinginan Tuhan sendiri. Kita tidak bisa. Saudara tidak bisa. Tanpa dipanggil Tuhan, tanpa dipilih oleh Tuhan, saudara tidak bisa datang untuk dapat bersekutu bersama-sama menjadi milik Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Orang Kristen itu orang pilihan Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, disebut bangsa umat pilihan Tuhan. Kalau Israel sebagai bangsa umat pilihan Tuhan, umat kepunyaan Allah, saudara juga dipanggil, dipilih, ditentukan menjadi milik kepunyaan Tuhan yang dicangkokkan dengan bangsa Israel menjadi milik kepunyaan Tuhan, milik kepunyaan Tuhan itu sendiri. Itu namanya umat pilihan. Dipilih dari antara semua bangsa, dipilih di antara semua suku bangsa. Berbahagialah saudara yang dipilih. Saudara pilih namanya bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan memanggil saudara. Tuhan memilih saudara punya maksud dan rencana yang sangat indah. Itu telah direncanakan Tuhan. Itu telah ditentukan oleh Tuhan sejak semula. Aku tahu mengenai kamu, rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itulah kita dipilih, ditentukan Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Itu sudah dirancang sebelum kita lahir, sebelum kita ada di dalam dunia ini. Itu sudah ditentukan menjadi miliknya Tuhan. Jadi orang yang dipilih memang dari antara bangsa-bangsa ini. Itu kita orang yang menjadi orang pilihan. Saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Jadi beda saudara dengan dunia ini. Oleh sebab itu, yang ditentukan menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, itu orang-orang yang dikuduskan, disucikan, telah diambil dari dunia, ditempatkan di dalam dunia untuk menjadi saksi, menyaksikan kepada dunia bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah hakim yang adil. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, penebus dosa umat manusia, telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan dunia, untuk membawa orang-orang untuk kembali ke pangkuan Bapa di surga dengan diperdamaikan dengan Allah Bapa yang di surga. Kita telah dipanggil, telah dipilih, ditentukan Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Berarti anak-anak Tuhan akan diberkati. Tapi barang siapa yang mengutuk, maka orang itu akan menerima kutuk. Sebab orang pilihan Tuhan itu adalah orang yang dipilih, ditentukan oleh Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Itu tidak bisa kita kutuki. Siapa yang mengutuk akan dikutuk oleh Tuhan. Tetapi barang siapa memberkati akan diberkati oleh Tuhan. Demikianlah orang-orang
orang, berbahagialah saudara yang dipanggil, yang dipilih menjadi umat pilihan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Jadilah kekasih-kekasih Tuhan. Supaya kita dapat menyaksikan cinta kasih kita kepada Tuhan, kepada dunia, supaya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Dialah Juru Selamat, Dialah Hakim yang adil, dan Dialah yang telah menyediakan tempat bagi kita semua. Di tempat di mana Tuhan berada, Yesus berada, di situ kita akan berada bersama dengan Dia. Itulah sebabnya, Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah orang yang dipanggil, yang dipilih dari antara bangsa dan suku bangsa, dari suku-suku bangsa, menjadi saudara, menjadi orang pilihan, milik kepunyaan Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu kita harus dapat menyaksikan kehadiran Allah hadir dalam setiap kehidupan bagi kita, yang telah dikuduskan, yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus. Oleh darahnya kita disucikan, oleh darahnya kita telah diampuni, oleh darahnya kita telah diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Jadi kita diperdamaikan dengan Allah Bapa dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan olehnya kita mendapatkan